teman-teman, selamat datang di vlog biologi. Nah, kali ini kakak akan membahas tentang metabolisme. Seperti biasa, kakak akan membuat tentang mind mappingnya. Ada 5 poin yang akan kakak bahas di bab metabolisme ini. Yang pertama itu ada pengertian dari metabolisme itu sendiri. Yang kedua tentang enzim. Terus yang ketiga ada katabolisme. Yang keempat ada anabolisme. Dan yang terakhir ada jenis tumbuhan berdasarkan cara kerja fotosintesisnya. Kita bahas satu-satu yuk. Nah, kita bahas tentang pengertiannya. Metabolisme adalah apa? Jadi dia itu adalah reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam tubuh makhluk hidup. Nah, reaksi-reaksi kimianya itu berupa apa sih, Kak? Dia itu dapat berupa fotosintesis, dapat juga berupa respirasi. Oke, kakak akan menjelaskan dengan ilustrasi sebagai berikut. Nah, berikut ini adalah ilustrasi dari metabolisme. Tadi kan kakak sudah bilang ya, kalau misalkan metabolisme adalah reaksi-reaksi kimia yang ada di dalam makhluk hidup. Dapat berupa apa? Fotosintesis maupun respirasi. Nah, fotosintesis ini kakak contohkan itu pada makhluk hidup yang berpigmen fotosintetik, sehingga dia dapat berfotosintesis. Contohnya ada padi. Nah, si fotosintesis ini dia perlu energi. Energinya dari apa? Dari matahari. Nah, si fotosintesis ini merupakan reaksi pembentukan. Pembentukan apa sih? Pembentukan glukosa. Masih ingat nggak? Ya kan, itu kan dari SD, C6H12O6. Dibentuk dari apa? Dari H2O dan CO2. Oke, sampai sini dong. Nah, si glukosa ini nanti akan dimakan oleh makhluk hidup yang tidak memiliki pigmen fotosintetik. Ya, contohnya apa? Seperti manusia, seperti ayam. Contohnya ya di sini. Nah, nanti makhluk hidup tersebut setelah makan, dia butuh energi untuk melakukan aktivitas sehari-hari, ya kan? Nah, energi itu dihasilkan dari apa? Dari respirasi yang ada di dalam tubuh. Gitu ya. Nah, respirasi ini adalah reaksi penguraian kebalikannya dari fotosintesis. Atau nama lainnya adalah katabolisme. Sehingga dia dapat menghasilkan energi yang akhirnya makhluk hidup dapat beraktivitas. Contohnya ini ada orang yang mengangkat kardus ya. Terus kemudian nanti makhluk hidup akan mati. Kemudian diuraikan ke mikroorganisme di dalam tanah. Kembali lagi seperti semula. Nah, kembali lagi ke mind mappingnya. Tadi kan kita udah bahas tentang pengertiannya. Centang dulu. Nah, sekarang kita akan belajar tentang enzim. Nanti di enzim ada 5 poin yang akan kakak bahas nih. Yang pertama ada sifat dari enzim. Terus yang kedua ada teori tentang enzim. Yang ketiga ada komponen enzim. Terus yang keempat ada faktor yang mempengaruhi si enzim. Terus yang terakhir ada inhibitor. Kita bahas satu-satu. Pertama ada sifat enzim. Si enzim itu dia itu berperan sebagai biokatalisator. Nah, biokatalisator itu apa sih, Kak? Nah, biokatalisator itu si enzim dia tidak ikut bereaksi. Terus dia juga dapat menurunkan energi aktivasi. Nah, sebentar ada ilustrasi. Nah, dia kan tadi si enzim sebagai biokatalisator, artinya dia dapat mempercepat reaksi kimia dengan menurunkan energi aktivasi. Nah, jadi ini ada grafik. Jadi yang orange dia itu tanpa enzim, terus yang merah dengan enzim. Nah, energinya bisa dilihat yang merah dia lebih sedikit dibandingkan yang orange, gitu ya. Nah, sifat dari enzim yang kedua itu dia bekerja spesifik, artinya gimana? Dia itu bekerja secara khusus. Contohnya misalkan ada substrat yang namanya selulosa. Si selulosa ini hanya bisa dibantu oleh enzim yang namanya selulase untuk bereaksi, ya. Ingat, si enzim tidak ikut bereaksi. Nah, sifat selanjutnya dia itu bekerja dua arah. Artinya apa sih kok bisa dua arah? Misalkan nih, ada yang namanya fotosintesis dan respirasi. Dia dapat bereaksi untuk pembentukan, dia juga dapat bereaksi untuk penguraian. Nah, berikut ini adalah ilustrasi. Nah, berikut ini adalah ilustrasinya. Misalkan untuk reaksi pembentukan.
ada dua substrat nih yang sederhana. Terus dia bereaksi, dibantu oleh enzim. Kemudian nanti dia akan bergabung menghasilkan produk yang lebih kompleks. Oke? Nah, sekarang adalah reaksi penguraian. Kalau reaksi penguraian, dia itu substratnya seperti ini. Nanti dia akan dipecah di produknya. Bedanya seperti itu ya. Oke, kembali lagi ke mind mapping. Nah, tadi kan kita udah bahas tentang sifat enzim, centang. Sekarang tentang teori tentang enzim ya. Ada dua. Yang pertama ada induced fit, yang kedua ada lock and key. Kita bahas nih satu-satu. Nah, sekarang ada teori tentang enzim. Teori yang pertama adalah lock and key, atau biasanya disebut namanya teori gembok dan anak kunci. Nah, si gemboknya itu siapa sih? Anak kuncinya itu siapa sih? Si gembok adalah si enzim, diibaratkan enzim. Sedangkan si anak kunci atau kuncinya itu berupa substrat, ibaratnya. Nah, si substrat dalam reaksinya hanya dapat dibantu oleh enzim yang memiliki sisi aktif. Nah, ini sisi aktif ya. Bentuknya sesuai dengan bentuk substrat. Nah, seperti ini ya. Dan akhirnya seperti ini, oke? Nah, untuk teori yang kedua ada namanya induced fit. Jadi gini, berbeda dengan tadi yang harus sesuai dengan sisi aktifnya. Kalau dalam teori ini, yang kedua, si sisi aktif akan menyesuaikan bentuk substrat, oke? Nah, bentuknya seperti ini kan, sedangkan substratnya beda bentuknya. Dalam reaksinya, nanti si enzim di bagian sisi aktifnya akan menyesuaikan sesuai dengan bentuk substrat. Sekarang ke komponen enzim. Komponen enzim itu ada dua ya. Enzim yang terdiri dari whole enzim dan ada enzim yang terdiri dari apoenzim. Oke, berikut ini adalah penjelasannya. Nah, sekarang ke komponen enzim. Komponen enzim itu ada dua ya, ada apoenzim dan whole enzim. Kalau apoenzim dia terdiri dari protein saja. Sedangkan kalau whole enzim terdiri dari bagian protein dan bagian non-protein. Bagian proteinnya dapat berupa apoenzim. Sedangkan untuk bagian non-proteinnya itu ada dua. Yang pertama ada gugus fosfatik dan yang kedua ada koenzim. Untuk gugus fosfatik dia itu terikat kuat pada proteinnya. Sedangkan kalau koenzim sebaliknya. Berikut ini ada ilustrasi dari whole enzim. Nah, seperti ini ya. Jadi whole enzim tadi kan terdiri dari bagian protein dan bagian non-protein. Di sini ada bagian non-protein, ada bagian proteinnya. Oke teman-teman, sekarang ke faktor yang mempengaruhi si enzim. Ada beberapa faktor nih. Yang pertama ada suhu, terus yang kedua ada pH, yang ketiga ada konsentrasi enzim, dan yang terakhir ada konsentrasi substrat. Yuk kita belajar satu-satu. Yang pertama ada suhu. Aktivitas enzim dipengaruhi suhu. Oke. Ketika suhu rendah, dia menjadi inaktif atau tidak aktif. Sedangkan kalau suhunya tinggi, enzim akan rusak atau terdenaturasi. Nah, untuk aktivitas enzim secara optimal, dia berada sekitaran 35 derajat sampai 40 derajat. Nah, ini yang sudah kakak garis-garis itu merupakan suhu optimal enzim. Yang kedua ada derajat keasaman atau pH. Hampir mirip seperti yang tadi ya, suhu. Enzim akan inaktif ketika pH rendah. Begitupun pada pH tinggi, dia menjadi inaktif. Nah, si enzim akan bekerja secara optimal pada pH optimal. Sekitar berapa? Sekitar 6 sampai 8, oke? Nah, faktor yang ketiga itu ada konsentrasi enzim. Jadi gini, ada konsentrasi enzim dan kecepatan reaksi. Dia berbanding lurus. Maksudnya gimana sih kak? Kok dia bisa berbanding lurus? Jadi gini, ketika konsentrasi enzimnya tinggi, maka kecepatan reaksinya tinggi.
Begitupun sebaliknya. Ketika konsentrasi enzimnya rendah, maka kecepatan reaksi rendah. Makanya grafiknya seperti ini. Seret. Oke. Yang keempat ada konsentrasi substrat. Kak, kenapa sih kok grafiknya dari sudah mencapai optimal nih, dia lurus tetap seret, stagnan, ya kan? Kenapa? Karena sisi aktif sudah bekerja dengan substrat. Jadi gini, misalkan nih, konsentrasi substratnya dia ditambahin, tetapi enzimnya jumlahnya sama, ya kan? Mudah sampai sini? Nah, berikut ini adalah ilustrasinya. Misalkan ketika substratnya jumlahnya ada 3 nih, misalkan substrat itu bentuknya seperti ini ya, dan konsentrasi enzimnya juga ada 3. Nanti kan dia akan berpasangan kan, membentuk enzim substrat. Nah kayak gini ya, dia akan berpasangan. Sedangkan ketika substratnya bertambah, misalkan gini nih, ketika substratnya menjadi 5, sedangkan enzimnya tetap jumlahnya, nanti substrat yang 2 ini dia tidak akan menemukan sisi aktif enzim sebagai pasangannya. Makanya kecepatan reaksinya menjadi tetap. Faktor yang terakhir ada inhibitor. Inhibitor itu apa sih, Kak? Nah, si inhibitor itu adalah zat penghambat kerja enzim. Sekarang ke inhibitor. Nah, inhibitor pada enzim itu ada 2 jenis. Yang pertama ada inhibitor reversible dan yang kedua ada inhibitor irreversible. Kita bahas satu-satu. Yuk. Untuk inhibitor reversible, dia itu tidak selamanya terikat dengan enzim. Ada 3 jenis ya pada inhibitor reversible ini. Yang pertama ada competitive inhibition, terus yang kedua ada non-competitive inhibition, dan yang terakhir ada uncompetitive inhibition. Nah, untuk competitive inhibition, dia itu berada pada sisi aktif enzim, sehingga substratnya tidak bisa masuk. Untuk non-competitive inhibition atau inhibitor non-kompetitif, dia berada di bagian enzim yang bukan sisi aktifnya, misalkan di sini ya, sehingga bentuk dari sisi aktifnya tidak pas dengan substrat, sehingga substratnya tidak bisa masuk. Nah, selanjutnya ada uncompetitive inhibition. Dia hampir mirip dengan non-competitive inhibition. Nah, ketika uncompetitive inhibition, substrat dan enzim sudah bergabung atau membentuk enzim substrat. Baru inhibitionnya atau inhibitornya masuk, set kayak gini ya. Terus yang non-kompetitif, enzim sama substratnya dia belum bergabung, tetapi inhibitor dulu yang masuk gitu ya. Oke. Yang terakhir ada inhibitor irreversible. Artinya dia itu selalu terikat dengan enzim. Oke. Nah, sekarang ke katabolisme. Katabolisme itu adalah penguraian senyawa kompleks menjadi sederhana. Ada 2 bentuk ya, dia aerob dan anaerob. Kalau aerob dia butuh oksigen, sedangkan anaerob tidak butuh oksigen. Oke, berikut ini penjelasannya. Untuk video kali ini kakak akan membahas secara singkat. Untuk detailnya ditunggu ya untuk update video selanjutnya. Pada katabolisme, jenis yang pertama ada aerob, dia butuh oksigen. Misalkan nih ada sel. Di dalam sel itu ada nukleus, ada sitosol, ada sitoplasma, terus ada kloroplas, ada mitokondria. Ingat ya, sitosol sama sitoplasma beda. Oke? Nah, berikut ini penjelasannya. Misalkan ini ada sel nih, ini sel ya. Terus dia punya inti sel atau namanya nukleus. Nah, cairan-cairan yang ada di sini namanya nukleoplasma. Oke? Nah, sedangkan yang di sini di luar dari nukleus atau inti sel dan termasuk organel-organelnya
merupakan sitoplasma. Oke. Nukleoplasma dan sitoplasma termasuk ke dalam protoplasma. Nah, sekarang sitosol nih. Sitosol itu cairan yang berada di luar nukleus tanpa organel-organel sel. Berbeda dengan sitoplasma. Kalau sitoplasma itu termasuk organel-organel selnya, sedangkan kalau sitosol hanya cairannya tanpa organel sel, oke? Nah, untuk anaerob, ini sel di zoom ya. Selnya di zoom, ada membran plasma, ada sitosol, ada mitokondria yang terdiri dari matriks dan krista, oke? Pada tahapan aerob ini yang butuh oksigen, ada 4. Ingat, ada 4 tahapan pada aerob di katabolisme. Yang pertama ada glikolisis. Glikolisis terjadi di sitosol, oke? Glikolisis akan menghasilkan ATP, membutuhkan glukosa, dan mengubah glukosa menjadi asam pirufat. Glukosa ini didapat dari mana? Dari hasil fotosintesis, oke? Nah, sekarang yang kedua ada namanya dekarboksilasi oksidatif. Nah, dia terjadinya di mana? Nah, di sini apa nih namanya? Namanya matriks. Dia terjadi di matriks. Nah, tadinya glikolisis menghasilkan asam pirufat. Asam pirufat itu digunakan oleh proses yang kedua, namanya dekarboksilasi oksidatif, akan menghasilkan namanya asetil-CoA. Oke, sampai sini. Untuk dekarboksilasi oksidatif atau DO, dia tidak menghasilkan ATP. Terus yang ketiga, ada namanya siklus Krebs. Nah, siklus Krebs dia menggunakan bahan yang dihasilkan oleh dekarboksilasi oksidatif berupa apa? Asetil-CoA. Kemudian akan diubah menjadi NADH dan FADH. Nah, untuk siklus Krebs dia juga menghasilkan ATP sama seperti glikolisis. Hanya saja jumlahnya berbeda. Oke, nanti akan kakak jelasin di bagian katabolisme yang lebih detail di updatean video selanjutnya, oke? Nah, yang terakhir ada transport elektron. Transport elektron menghasilkan H2O. Dia juga menghasilkan ATP. Katabolisme yang kedua itu anaerob, tanpa oksigen. Contohnya apa? Ada fermentasi asam laktat. Nah, fermentasi asam laktat itu ada 2 ya. Pada jamur atau bakteri dan pada manusia. Nah, kalau pada jamur atau bakteri akan menghasilkan keju atau yogurt. Sedangkan pada manusia akan menghasilkan pegal. Nah, kenapa? Karena terjadi penumpukan asam laktat. Nah, misalkan nih, ada adik-adik nih habis olahraga. Olahraga butuh ATP yang banyak kan? Oke, butuh ATP yang banyak kan? Nah, masih ingat nggak tadi yang pertama, glikolisis dia akan mengubah glukosa menjadi asam laktat. Kenapa? Glukosa kan tadi kan hasil dari fotosintesis, ya kan? Hasil dari fotosintesis itu ada pada makanan yang kita makan. Contohnya apa? Nasi. Oke? Sampai sini paham? Nah, oke, sekarang ke anabolisme. Anabolisme terjadi di daun. Ya, terjadi di daun. Ini kakak zoom menjadi anatomi seperti ini. Ada jaringan epidermis, ada jaringan mesofil, ada jaringan epidermis juga, ada jaringan stomata, dan ada jaringan tiang dan bunga karang. Nah, jaringan tiang dan jaringan bunga karang itu termasuk ke jaringan mesofil, oke? Nah, jaringan mesofil ini terdapat yang namanya kloroplas. Ingat, fotosintesis adalah contoh dari anabolisme. Fotosintesis ada 2, yang pertama ada reaksi terang dan ada reaksi gelap. Reaksi terang dia terjadi di grana. Grana itu apa sih? Tumpukan dari tilakoid. Tilakoid yang kayak koin ini ya. Sedangkan ruangan ini namanya stroma dan itu tempat terjadinya reaksi gelap atau namanya siklus Calvin. Oke. Nah, berikut ini penjelasannya. Misalkan nih, masih ingat nggak?
CO2 ditambah H2O menjadi C6H12O6 dan oksigen. Oke, masih ingat nggak reaksi itu? Jadi gini, pertama ada H2O. H2O dia membutuhkan cahaya untuk bereaksi menghasilkan oksigen. Ini reaksi terang ya, terjadi di apa tadi? Grana. Oke. Nah, nanti reaksi terang akan menghasilkan ATP dan NADPH yang kemudian akan dibutuhkan pada siklus Calvin atau siklus atau reaksi gelap. Oke. Nah, nanti siklus Calvin akan bereaksi menghasilkan C6H12O6 dan ADP serta NADPH, dan dia juga butuh butuh CO2. Begitu ya. Dia terjadi di mana? Terjadi di stroma. Oke, sampai sini paham? Oke, yang terakhir ada jenis tumbuhan berdasarkan cara kerja fotosintesisnya. Ada 3 jenis. Yang pertama ada tumbuhan C3, terus ada C4, dan ada CAM. Bedanya apa? Bedanya pada akseptor karbonnya dan tempat terjadinya. Oke. Kalau C3 dia 3 karbon, kalau C4 dan CAM itu ada 4 karbon. Nah, untuk penjelasan lebih detailnya ditunggu ya pada updatean video selanjutnya. Untuk tumbuhan C3 dia itu terjadi di mesofil saja. Oke. Masih ingat nggak? Tadi kan fotosintesis butuh CO2 kan? Kemudian dilanjutkan dengan siklus Calvin. Siklus Calvin tadi reaksi terang apa gelap? Reaksi gelap. Oke. Nah, sampai sini paham? Lanjut ya ke tumbuhan C4. C4 itu terjadi di dua tempat, ada di jaringan mesofil dan ada terjadi di berkas sel selubung. Nah, untuk siklus Calvinnya atau reaksi gelapnya terjadi di berkas sel selubung. Oke. Nah, sekarang untuk tumbuhan CAM. Jadi gini, bedanya apa sama tumbuhan C4? Walaupun akseptor karbonnya kan sama kan, 4 karbon. Bedanya apa? Kalau misalkan si CAM ini dia berada terjadinya di jaringan mesofil aja gitu ya. Dan dia juga untuk reaksi gelapnya hanya terjadi pada siang hari gitu ya. Kalau malam hari dia itu reaksi terang. Sedangkan untuk reaksi gelap itu terjadi di apa ini? Day, ada matahari, siang hari. Oke.